begitu kita gali, ini punya bobot juga buat ngebacok gitu. Yang ketiga sama, diselip, putar, ini kan ke sana. Begitu dia mendek atau dia mundur, kan dia jadi ada di sana. Nah ini kita balikinnya ke sana. Makanya kesananya matanya harus ngebacok. Saya lihat ini ya, tek 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 set, bacok, mundur nih. Makanya dia ada apa ya sebutannya, klip ewang ke sana. Jadi set 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 set. Nah ini harus diewang. Cep. Buat sound effect. Nah gitu. Jadi dapat slip ini udah yang ketiga. Bakal dumadi mugi ingsun tanpa piranti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Herman Sudrajat bin Muhammad Thohir alias Abang Herman Tong. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kembali saya ingin membuat beberapa video ke depannya, dikarenakan mudah-mudahan dengan beberapa video ke depan itu bisa bermanfaat untuk orang lain. Pada beberapa video ke belakang itu saya pernah menyampaikan bahwasanya saya ingin membuat sebuah konten ulangan atau re-content terkait beberapa video yang memang ada beberapa suara saya yang hilang. Itu dikarenakan suatu hal, dikarenakan memang musik yang saya pakai pada video kemarin itu ternyata sudah memiliki hak cipta. Padahal kan kita itu tidak punya hak buat menciptakan, tapi menemukan atau cuma menyusun. Kayak saya kan cuma menyusun, yang menemukan itu para guru. Memang ada beberapa metode yang saya temukan, itu pun saya yakin datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, saya ucapkan terima kasih kepada Abang Guru Nabil Usna yang kemarin sudah datang ke Padepokan. Sekali lagi alhamdulillah, saya minta redonya agar video ini bisa bermanfaat untuk orang banyak. Insya Allah saya lanjutkan. Tapi sebelum saya melanjutkan video-video tentang golok, terutama tentang golok Gombel Ciracas, saya ingin mengulang beberapa konten yang lalu gitu. Jadi saya akan bahas lebih spesifik lagi, tentunya tidak sekaligus. Mungkin saya lebih simpelin lagi, cuman ngocehnya doang yang terlalu banyak mungkin. Nah di situ semata-mata untuk membina satu keakraban, sehingga kita walaupun belum bertemu seolah-olah sudah duduk berhadapan sambil ngopi tentunya. Nah, dalam rangka menjaga ilmu ini agar tetap langgeng, tetap berlanjut, jangan sampai mati obor, itu saya coba susun dengan sesimpel mungkin, yang mana saya di sana dapat rumusnya agak sedikit susah. Jadi kalau IQ-nya kurang begitu tinggi seperti saya, itu bakalan kelabakan mengikuti ilmu ini begitu. Nah, saya simpelin lagi biar ilmu ini terkesan lebih sederhana. Jadi yang saya akan bahas di part yang pertama ini adalah tentang 6 kembangan dan 1 salam, mulai dari sejarah singkatnya sampai tersusun 6 kembangan 1 salam. Waktu itu sebelum belajar ke beberapa guru yang belakangan ini, memang terakhir rampungnya sama Bang Usna, saya sudah suka sama golok. Itu yang perlu digarisbawahi. Saya suka dengan golok, sering putar-putar golok tanpa guru awalnya. Waktu itu alhamdulillah saya masih aktif menjadi panjak di MS Jalan 6 Pengasinan, salah satu ilmu keluarga juga dari Engkong Ahim bin Gumang.
yang mana mempunyai kedekatan dengan Engkong Haji Mein Bingkiin atau Engkong Misar. Mudah-mudahan beliau dilapangkan kuburnya, diberikan cucuran rahmat dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu saya sudah putar-putar golok. Kurang lebih waktu itu masih SD. Cuma putar-putar aja begini-gini. Putar-putar aja. Ke depan, ke belakang, ke dalam. Depan, belakang, dalam. Terus saya belajar lagi. Ada gurunya ini mah, namanya Bang Fahmi. Itu adalah anak dari guru saya, Cingkrik yang di Tanah Abang. Dia memberikan saya konsep salam, yang sekarang jadi salam nih. Waktu itu saya nggak tahu namanya. Jadi konsepnya cuman dari sini diputar ke sini. Tuh. Begitu aja. Belum ada yang ininya, belum. Yang ininya pindah dari sini menjadi ke sini, itu saya udah bisa dari dulu dengan cara diputar lewat jari. Jadi dengan cara diputar lewat jari, baliknya pun sama. Boleh lihat di video saya yang di Cibitung, judulnya Sah, Sigit Agung Herman. Nah itu saya udah main golok, waktu itu belum ketemu Bang Usman. Nah putaran ini pun sudah saya pakai. Kemudian saya ketemu lagi salah seorang guru di daerah Jakarta Utara. Beliau mengatakan belajar golok itu nggak perlu lama-lama, kata dia. Belajar golok itu kalau sebulan itu masih kelamaan, seminggu masih kelamaan, sehari masih kelamaan, sejam masih kelamaan, cukup setengah jam. Apa yang beliau kasih yaitu tentang cabut, bacok, pindah tangan, masuk. Cuma itu aja, cabut, bacok, pindah tangan, masuk. Ya. Nah kemudian waktu saya privat Cingkrik di Gamprit waktu itu, sama kebetulan anak setia hati STK sedulur tunggal kecer, waktu itu pernah kita melatih Cingkrik ya. Tapi saya udah mau golok juga. Nah kebetulan beliau juga latihan golok juga sama Bang Musna. Nah Bang Musna datanglah ke situ, akhirnya saya coba berkenalan. Saya langsung minta nomor teleponnya. Waktu itu saya boncengan sama teman saya, begitu pulang belum lama jalan itu saya langsung SMS beliau. Alhamdulillah sampai sekarang saya masih terjalin hubungan saya dengan Bang Musna. Waktu itu beberapa tahun ya saya main ke sana, tapi ngambil ilmu goloknya. Alhamdulillah, prinsipnya kan gini, apa yang kita keluarkan maka akan segitulah yang akan kita dapatkan. Alhamdulillahnya lagi saya diberikan kesempatan untuk ketemu salah seorang guru, dua orang guru. Yang pertama guru besar dari Pencak 5 Silat Bayangan yang ada di Tanjung Barat dengan Babak Sali, guru besarnya. Juga diteruskan sama Bang Eka Firdaus, itu anaknya sekalian yang jadi guru sekarang di sana. Saya main ke sana karena ada kemiripan antara ilmu golok Gombel Ciracas dengan Pencak 5 Silat Bayangan. Akhirnya saya silaturahmi ke sana dengan jualan pangsi waktu itu, baju pangsi, peci, sabuk. Alhamdulillahnya lagi saya diberikan makna daripada putaran luar dan dalam, itu isi. Makna luar dan dalam itu isi. Isi dalam artian gini, maksudnya ini kesini buat nembas nadi orang, ini buat leher gitu. Jadi ada beberapa lagi yang belum saya sebutkan tentang dari mana aja saya belajar golok. Dari sekian banyak orang yang saya temui yang alhamdulillah berbagi ilmunya dengan saya, akhirnya karena saya punya sifat saya ingin mencoba menyusun sebuah kurikulum, karena ini ilmu mahal.
Mahal bukan berarti berharga, dihargai sama uang ya. Mahalnya ini bisa mengikat silaturahmi. Akhirnya saya punya konsep, begitu banyak putaran yang diajarin sama Bang Guru Nabil Husna Al-Ghifari. Ada juga beberapa murid senior di sana. Mungkin saya nggak sebutkan namanya, takutnya nanti beliau tidak mau disebut namanya. Banyak dah pokoknya di sana. Alhamdulillah, saya coba langsung rampungin tentang putaran golok ini. Karena kebanyakan putaran ada yang begini nih, tak 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 set, tak 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 tuh, ada yang begitu, ada yang jalan petunjuk set, ini tuh ada, jadi muternya ke sini set, nggak kelihatan ya, makanya di slow movie. Ada beberapa yang memang nggak saya masukin, karena kenapa? Dari sekian banyak putaran yang saya dapat, saya suka mainkan di rumah. Yang pertama tentang luar dan dalam pasti ya, saya sering mainkan. Ini putaran luar dulu sebelum saya dapat dari Bang Husna. Begitu dapat dari Bang Husna, apalagi tekniknya dapat dari Bang Eka Firdaus, ini udah agak sedikit perubahan. Update, jadi harus update. Orang tuh up to date, harus tetap mengikuti perkembangan zaman, tapi tidak lupa sama dengan dasarnya, nggak lupa gitu. Nah terusnya ada beberapa yang saya hilangkan. Kenapa? Saya punya konsep tentang angka 6. Angka 6 itu tentang rukun, sebenarnya rukun iman. Jadi saya bikin 6 kembangan. Yang belum ada salamnya. Pertama yang mana ya? Oh ini aja dulu, luar dan dalam gitu. Yang kedua, kalau seliwanya ini nanti dapatnya saya di teknik ya. Seliwa ini dari dulu udah bisa, cuma seliwa saya itu menghadapnya ke matanya ke depan. Jadi seandainya nempel sama badan pun nempelnya di sini. Seandainya nempel sama tangan, kebetulan ada Gang Bahar ini, Brahman nih belum menggilap. Jadi kalau begini ya masih aman. Kenapa sejengkal satu jari ya ini? Biar bisa lewat. Itu bumbu, itu tambahan. Jadi nanti kita jelasin ya. Pertama luar dan dalam. Terus yang kedua, slip putar. Nah ini maksudnya buat apa? Slip. Kok begini gitu megangnya? Memang kan kalau asli putarannya waktu itu kesini kemari. Begitu kita gali, ini punya bobot juga buat ngebacok gitu. Yang ketiga sama, diselip putar, ini kan ke sana. Begitu dia mendek atau dia mundur, kan dia jadi ada di sana. Nah ini kita balikin ke sana. Makanya kesananya matanya harus ngebacok. Saya liatin ya, tak 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 set, bacok mundur ini. Makanya dia ada apa ya sebutannya, klip ewang ke sana. Jadi set 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 set. Nah ini harus diewang. Cek, sound effect. Nah gitu. Jadi dapat slip ini udah yang ketiga. Nah ini selipan ketiga juga. Untuk apa? Ini untuk tujuannya melatih jari. Melatih jari ini gini. Golok ini kurang lebih 400 gram lah, nggak nyampe setengah kilo. Ternyata dipegang seperti ini nggak jatuh. Cuman antara jempol dengan telunjuk. Nah, ini telunjuk dengan jari tengah. Ini jari tengah dengan jari manis. Kenapa nggak diterusin jari kelingking? Karena terusannya bingung. Kalau ini ke sini, terusannya ke sini. Kalau sampai jari tengah, terusannya ke sana.
ke sana, dan juga bisa terus dibalikin ke posisi semula begitu. Jadi ini untuk menjadi kanan kiri sama. Nah, itu saya jadikan kembangan 3 karena ada A dan B, ada yang madep kiri dan madep kanan, ada kanan, ada kiri, ada kiri, ada kanan. Kita bikin A B. Terus putaran 4 ke sini, putaran 4 ke sini. Maksudnya ketika kita main nggak menutup kemungkinan golok ini bakal maju ke atas. Kalau kita betulinnya begini itu riskan, atau apalagi kalau kita betulinnya dulu gini. Jadi kalau dari sini betulinnya cukup ke sini, balik lagi sempurna pegangan. Nah saat bacok nih, kalau bacokan keras, tapi kalau cuma sayat nggak perlu masuk ke sini. Nah 4 itu atas. Kenapa ada 4 bawah? Kalau orang atas sudah dapat, coba sekali-kali kita latih bawah. Maksudnya gini, kalau udah bisa memukul dengan tangan, coba sekali-kali kita pukul dengan kaki. Karena ilmu silat ini kan ilmu siasat, ilmu menipu sebenarnya, strategi. Jangan sampai gerakan kita terlihat. Cingkrik, pukulannya ada di kaki, nggak di tangan lagi tapi di kaki. Jadi di sini atas bawah itu biar dari sini ternyata bisa loh nyambut ke sono dan kita putar lagi. Jadi dalam keadaan begini, masa kita benerin langsung dari sini balikin kemari baru sampai ke sono, lamaan. Jadi kalau orang di sono keadaan posisi ini jangan disambetin begitu aja, langsung setep, nggak kelihatan ya. Ini kan ini, sana ya, set, begitu. Nah putaran 5-nya adalah ini secara garis besar, nanti kan balik lagi sejarah. Ini bisa dibilang ngunjukin, bukan ngajarin, ngunjukin, tapi nanti detailnya nanti. Nah 5, kalau ada putaran luar dan dalam, merubah posisi selamba menjadi seliwa. Oh ya, arti kata seliwa di sini saya artikan sebagai gerakan 2 arah atau menyilang. Golok biasa orang pakai begini, ini lurus, saya bilang selamba, tapi seliwanya berlawanan. Ini seliwa luar, seliwa luar atau seliwa dalam, nggak perlu diputar, dia ngarahnya ke sini. Tuh. Nah putaran 5 dari selamba jadi seliwa itu udah biasa, jadinya putaran 1. Dari seliwa ke selamba jadinya putaran 1. Nah dari seliwa ke seliwa gitu. Jadi dari seliwa putar ke seliwa, putar ke seliwa, putar ke seliwa, itu 5. Nah 6-nya baru kita main juggling. Juggling nanti maksudnya melihat gagang, lempar kemari, lempar kemari. Itu momen kapan sih timingnya kita gitu buat nangkep gagang. Jadi ketika tak dipegang, diputar juga kita ragu ke sini, tak dipegang, lepas tangkap. Orang dilempar aja bisa kita tangkap, apalagi cuma dilepas tangkap. Itu maksudnya sampai 6. Nah lemparan banyak, ada yang sampai buat terbang, itu nggak ada masalah, untuk latihan nggak ada masalah. Terus 6 habis tuh, tapi belum ada pembukanya. Di situ terbayang satu penjelasan dari guru ngaji saya. Ngopi dulu, ngolah pikiran. Semua ilmu pengetahuan itu banyak diambil dari Al-Quran, 30 juz ya. Di dalam 30 juz itu induknya ada di suratul Fatihah. Di dalam suratul Fatihah ada yang namanya bismillah, itu induknya ada di bismillah. Nanti ada lagi, dalam bismillah ada di huruf ba, di huruf ba ada di titik. Itu salah satu penjelasan guru ngaji saya gitu. Nah ini saya kategorikan salam ini adalah bismillah, pembuka. Ini terkandungnya di sini semua. 1, 2, 3, 4, 5. Ada filosofinya, semua yang saya susun
ada filosofinya, meskipun filosofinya bisa-bisa saya itu. Nah, itu kita ngomongin sejarah kenapa tersusunnya kembangan 1 sampai 6 dibuka dengan satu salam. 6 kembangan satu salam. Insya Allah ada maksudnya, ada isinya. Yang mudah-mudahan nanti sempat kita juga bisa berbagi. Tapi insya Allah semua atas izin Allah. Mungkin penjelasan part 1-nya tentang sejarah kenapa tercipta 6 kembangan satu salam, itu ceritanya. Yang kedua, kenapa saya namakan putaran golok gombel dari Ciracas, ya karena memang di Rampung ini di Ciracas, dibantu oleh Abang Guru Nabil Usna Al-Ghifari yang kemarin sudah datang kemari. Yang kedua yang akan kita bahas adalah apa yang harus dilakukan ketika ingin belajar putaran golok ini. Yang pertama, kalau cuma pengen belajar di YouTube, saya ngerokok dulu. Jadi kalau segala sesuatu udah di-share ke YouTube, berarti boleh dicontek. Boleh. Belajar boleh. Makanya nanti garis bawahin belajar, berlatih, evaluasi. Yang lebih bagus memang dievaluasi sama guru. Nah, di sini kita menyambung rasa, membangun rasa. Kalau udah ketemu secara langsung atau WhatsApp, itu tidak lebih adalah biar ada rasa keterikatan, ada sambungan, ada silaturahim. Karena bagian daripada silat ya golok itu sendiri, sedangkan silat itu lebih mengutamakan silaturahimnya. Kalau cuma belajar lewat YouTube biasanya ya rasanya nggak tersambung gitu. Begitu juga tanggung jawabnya. Makanya kalau dapat pelajaran ini jangan cuma ditelan mentah-mentah. Tapi jika ilmu ini bermanfaat, sekali lagi karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya persembahkan untuk teman-teman semua. Terlepas nanti ada yang membicarakan kejelekan-kejelekan dari dampak-dampak atau dampak-dampak dari video saya ini kurang baik, saya sekali lagi mohon dibukain pintu maaf yang besar-besarnya. Ketika punya golok, sudah latih yang pertama adalah goloknya ini juga ada kriterianya. Kebanyakan orang punya golok yang panjang, yang pendek, yang sejengkal 1-3 jari. Tapi khusus saya, ini ada pesan dari guru, salah satu guru saya yang di Tenapa. Jadi kalau saya cuma sejengkal 1 jari. Sejengkal 1 jari. Ya. Dari paksi. Terus golok ini udah diseimbangkan sama saya. Asnya ada di tengah. Asnya ada di tengah. Asnya ada di paksi sini. Tapi kalau seandainya bisa bergeser kemari, bisa sampai 2,5 cm atau 1 inci, ini udah lumayan seimbang dan enak sekali buat diputar. Menurut saya. Jadi, kalau seandainya teman-teman punya golok yang udah dipotong sejengkal 1 jari, ditempelin ke sini, masih seimbang, tapi lebih bagus berat ke sini. Nah, itu udah cukup. Yang kan ada golok yang gak ngeberat, beratnya kemarin. Nah, itu enggak cukup. Enggak bagus maksudnya buat main golok putaran ini, bukan buat yang lain, bukan buat ilmu golok yang lain. Untuk bentuk bebas. Dulu aja sebenarnya bentuknya itu yang lurus, saya pakai golok Betawi senengnya awalnya. Karena ini golok punya sejarah, pernah dipegang salah satu guru besar silat, dan orang itu sangat saya hormati, sampai sekarang pun saya masih kirimkan doa kepada beliau. Jadi bicara lagi tentang sejarah, akhirnya saya putuskan saya pakai golok kerja ini golok kerja. Emang golok badogan bilangnya, orang gablogan, atau buat golok tebang zaman itu. Bagaimana caranya kalau golok ini bisa saya kan bangga banget nih dapat golok ini, yang mungkin juga nanti suatu saat diambil. Nah, ini
saya pengen coba wariskan lagi ke anak atau saya titipkan, tapi nanti kalau yang punya ngambil kasih aja. Itu yang disebut sangklung. Jadi nggak pernah tahu kita kapan ini golok datang, kita nggak nyangka golok datang ke saya, juga kita nggak pernah nyangka di kapan golok pergi dari saya. Itu sangklung gitu, jadi bebas. Tapi saya senang golok ini karena bentuknya unik. Goloknya golok tebang, sarungnya pun harus belok, jadi kalau dicabut lurus ini nyangkut ya, tapi kalau ngikutin gagang, ngikutin sarung dia los. Tapi kalau di golok ini nyangkut, kalau dicabut lurus nyangkut, walaupun kuncinya udah terbuka ya. Kalau kunci kan ada di sini. Nah kenapa ini saya pakai duralium? Aluminium duralium itu kan kuat, sedangkan belajar golok kan sering jatuh. Ketika golok jatuh kan biasanya patah pada bagian belokannya ini. Menjaga agar ini lebih tetap awet ya, saya pakai duralium gitu. Nah kalau latihannya pakai golok ini, awalnya pakai golok, latihan yang mau udah kita sesuaikan. Kalau jatuh dia cuma baret kok, nanti gampang kita amplas lagi. Terus kalau mau kerja pun ini bisa kita tajemin. Kalau mau disoren buat pegangan keamanan kita juga bisa kita pakai. Sampai suatu saat diwariskan ke anak cucu kan itu lebih mempunyai nilai sejarah atau punya histori lah minimal gitu. Ini konsepnya seperti itu. Baik, setelah punya golok kita bahas belum salam ya. Sebelum berangkat ke pembuka atau salam, kita pelajari dulu huruf-hurufnya. Huruf yang pertama adalah mengenali, tadi udah ya, kita mengenali gagang, golok kita sejengkal satu jari, gagangnya, keseimbangannya. Terus yang kedua adalah merasakan, menguasai lah. Menguasai gagang itu begini. Menguasai gagang dengan pegangan sejengkal satu jari. Mungkin ini saya ke atasin dulu ya. Bentar. Biar lebih kelihatan. Kita dari atas saja. Oke. Sip. Ini insya Allah lebih kelihatan. Merasakan, menguasai gagang. Prinsipnya golok nggak ada setengah kilo, jadi kita cukup jepit jempol dengan telunjuk. Jepit. Jangan buru-buru ya, ini kunci awalnya ini. Jatuhin sampai jangan kaku, kebanyakan begini kaku. Nah, jangan kaku. Gini. Sampai golok itu kita rasakan ayunannya. Jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh angkat. Kalau udah bisa jatuhin dari depan, angkat boleh dari samping. Jatuh dari depan, angkat boleh dari samping. Jatuh dari depan, angkat boleh dari samping. Dari belakang. Dan angkat dari samping. Nanti jatuh ke depan, angkat dari belakang. Jatuh ke depan. Jadi ini udah mulai mempelajari kelenturan tangan. Jadi tangan kita harus lentur depan. Nah ini kan goyang tuh, pelan ke depan, goyang. Nah saat goyang ke belakang, tuh. Jadi jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh angkat sampai lembut. Jatuh angkat, jatuh angkat, jatuh angkat. Ini satu kali, dua kali, jatuh, jatuh angkat, jatuh, terusin angkat. Jatuh terusin angkat, jatuh terusin angkat. 3 kali, 4 kali, 5 kali, 4, 5, 6 kali, 3, 4, 5, 6, 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai pegangannya masih tetap sempurna. Itu bisa dibilang tahap latihan awal. Putar, 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 putar. Tapi kalau putar-putar masih, nah ini berubah pegangannya jadi seperti ini salah. Nah itu berarti belum menguasai gagang saat putar. Oke, jadi pelajaran pertama itu tentang
putar-putar ke depan. Tentang putar-putar ke depan. Kalau depan udah bisa, sekarang putar ke belakang. Caranya sama, cuma jatuhin dari belakang, angkat dari depan. Jatuhin dari belakang, angkat depan. Jatuh belakang, angkat depan. Jatuh ke belakang, angkat ke depan. Jatuh, angkat. Sampai 7 kali juga. Putar. Meleset. Putar hampir 7 kali. Kalau dia sempurna ya berarti bisa. Nanti keluar dalam, itu 7 kali juga. Nah, kalau ke dalam jatuhin dari depan gini, angkat, cuma itu aja. Sehingga kita nanti bisa main ini aja dulu. Jadi untuk part pertama ini kita jelaskannya set sampai ini benar-benar lentur kiri sama. Nah, ininya harus goyang ya. Saat kemari ini harus goyang. Tuh, mentok mulu Bang Bahar ini. Copotin dulu aja nih. Sekalian nunjukin. Nah, ini belum mengkilap nih. Ke depan maksudnya nanti ada ya. Ke belakang nanti maksudnya ada. Nah, ke dalam maksudnya ada. Terus seliwak. Tak. Nah, ini kayak putaran depan. Tak depan. Tak depan. Tak depan. Tak depan. Nah, ini sebelum jatuh ke depan sikep. Tak sikep. Tak sikep. Tak sikep. Ini aja dulu ya. Luar dalam bacok tak. Bacok tak. Dalam bacok tak. Sampai cepat. Tak. Ini dasar. Oke. Mengikuti golok, bukan memaksa golok. Kita ikutin goloknya mau kemana, kita ikutin. Ya. Golok. Nah, ini golok mau mana? Mau ke atas, tendang dikit. Makanya lembut. Wah, berarti nggak ada kekuatan dong. Ya belum tentu. Di dalam kelembutan terdapat sebuah kekuatan. Air, lihat aja air. Air emang keras. Oh, ada air keras ya. Ada es batu juga ya. Wah, ini bisa sih sampai atas nih. Bisa nih, jadi ngementep dong. Cakep banget. Tanya ya. Oke. Ikutin, bukan dipaksa. Banyak orang maksa golok, tapi ini ikutin, lambatin, tapi jangan putus. Sama, ke belakang lambat, ke depan lambat, ke dalam lambat. Itu tahap melenturkan tangan dan seliwak. Besok insya Allah luar dan dalam. Ingat, belajar tuh jangan buru-buru. Di sini nggak perlu orang pintar, tapi cuman butuh orang tekun. Tekun aja setengah jam jangan berhenti. Jadi bagus. Dah, itu aja video untuk kesempatan kali ini. Nanti kita coba lagi di part kedua. Ini baru part pertama, yaitu tentang penjelasan sejarah dan tahap melenturkan tangan, menguasai gagang dan melenturkan tangan. Ini itu aja dulu. Saya mau izin berlatih.
Kayaknya video kita sampai di sini dulu. Mohon maaf kalau ada salah-salah ucapan saya, salah sikap saya, maupun salah sifat saya. Saya sekali lagi mohon dibukain pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.